berapa menit Anda? 3 detik. Tadi 30 detik. Enggak, berapa detik? Berapa? Mulai dalam 30 detik. Oh, mulai. Mundur dikit mas. Mundur dikit. Pas. Oke. 15 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Halo Tribuners semuanya, kali ini kita akan buat program yang namanya Ngasik Ngobrol Artis dan Musik. Nah, Tribuners semuanya, kita kedatangan bintang tamu yang cukup luar biasa, yaitu Luca. Dan Mahal ini. oke, nanti kita akan ngobrol banyak banget ya. Jadi Tribuners semuanya nanti bisa langsung gabung. Caranya cukup mudah, yaitu dengan komentar dan bertanya. Mungkin tanya-tanya sama Bukan. Dan mahal ini. Oke, nah nanti kita ngobrolnya karena ini dalam pandemi COVID-19, jadi kita jaga jarak banget. Jadi kita harus menaati protokol kesehatan. Jadi habis ini saya akan menyelinap di tempat yang tersembunyi sambil kita ngobrol dengan Luca dan Mahal ini. Oke, Tribuners semuanya, kita akan mulai ngasik kali ini. 6, 5, 4, 3, 2, 1, studio. Oke, selamat datang ya di Tribun Bali ya. Halo. Apa panggilan Tribuners. Tribuners, halo Tribuners. Tribuners. Hai. Gimana kabar nih? Baik, baik. Ya, nah ini kan pandemi COVID-19 nih. Kegiatan berdua nih apa aja nih? Untuk saat ini. Saat ini lah pastinya ya. Promo, ya, sering promo. Dan apa ya, kemarin ada di Bandung juga. Kalau selain di bidang musik, paling kayak Tetap di musik, menulis. ya nulis lagu, terus Nulis lagu. enggak nonton film. Olahraga biasanya. Suka olahraga juga ya? Suka Olahraga apa nih yang paling seru nih? Olahraga tangan. Olahraga tangan. Yang pasti jaga jarak banget ya ini ya. Nah, Tangan dulu sebenarnya. Nah, apa namanya? Kalau pasti kan dari Sobat Muda sama apa namanya? Smilis itu kan pasti kangen banget kan? Karena saya lihat kemarin itu juga sudah view-nya sudah luar biasa di single terbarunya itu. Nah, untuk ngobatin kangen mereka ini boleh dong kita dinyanyiin ya obat rindu lah gitu. Kita obat rindu. Oke. Di mana kamu? Apakah kau rindu? Susah buat lupa, hati tak bisa berdusta. Walau ku tahu kau bukan untukku, tapi tetap kau terindah. Cinta tak salah, aku yang salah. Oke, terima kasih, thank you. Terima kasih. Matur susume. Sama. Iya. Nah, ini kan banyak sekali Tribuners itu pengen tahu nih gimana sih awal mulanya pertemanan berdua nih. Kalau yang kita lihat sih waktu di karantina dan lain sebagainya itu kan waktu pencarian bakat itu. Apa sih sebenarnya itu? Apa benar-benar dari situ atau sebelumnya udah kenal gitu? Sebenarnya sih dari kenalnya waktu pencarian bakatnya. Nah. Di waktu itu cuma kayak ya udah kenal terus say hi doang, terus ngobrol-ngobrol biasa aja gitu, belum yang terlalu dekat banget. Dan dekatnya sih setelah itu karena kan apa kita ada project bareng, terus ada cover lagu juga, terus waktu itu sempat duet di kayak konser virtual gitu. Jadi
udah mulai deket pas di situ. Iya. Pasti kalau deket kan pasti sama-sama tahu dong gitu. Apa sukanya gitu. Apa mungkin apa namanya? Boleh coba. Coba. Boleh coba. Boleh coba. Kalau apa? Warna ada perbedaan nggak? Apa Beda. sama-sama suka? Beda. Beda, apa tuh beda? Itu beda. Tidak mungkin kayak suka warna yang saya suka gitu. Kalau makanan mungkin? Beda Beda. juga. Terus yang deketin berdua ini karena apa? Orangnya. Orangnya. Kamu suka makan apa? Kamu suka warna apa? Kamu suka pink? Iya, aku juga pink. Kita ada apa? Oke. Jadi pertemanan tidak harus dari kesamaan apa namanya makanan, warna. Justru malah kalau beda tuh malah lebih seru. Maksudnya kayak Jadi ada kita bisa ngisi satu momen. ya individu A sama individu B itu beda. Kalau misalkan digabungkan tuh kan malah jadi kayak beragam gitu loh. Kayak harus misalkan aku berteman sama dia karena dia kayak punya apa ya, kesukaan yang sama aku atau punya hobi yang sama gitu enggak. Nah, kalau Mbak ini sendiri seperti apa? Lihat dari pertemanan gitu, cara berteman gitu. Apakah kalian juga dari perbedaan itu atau mungkin? Itu bisa dibilang iya juga. Perbedaan itu penting karena kan kita juga bisa sharing dan kita juga bisa kayak berdebat, tapi berdebat yang positif gitu loh. Enggak, tapi sebenarnya kayak gini deh sebenarnya. Tapi persamaan juga penting. Jadi misalnya kita bisa sama-sama sharing di dalam persamaan kita juga, misalnya iya ya aku juga kayak gini, terus kalau kamu tuh kayak gini, kalau kamu A, misalnya sama-sama A nih, kalau kamu sebagai A kamu ngapain, kan bisa sama. Di dalam persamaan juga sebenarnya bisa. Artinya pertemanan itu meskipun persamaan dan perbedaan itu saling mengisi ya. Nah. Iya. Nah, sekali. Nah, kemarin itu single terbaru nih. Kita ngomongin single terbaru. Aku yang salah ya? Siapa sih yang salah ya sebenarnya? Apa yang salah? Apa? Yang salah. Itu gimana tuh prosesnya? Karena sebelumnya aku lihat juga ada banyak lagu yang dinyanyiin berdua itu kan, tapi Cover gitu. cover gitu kan, tapi habis itu rilis single. Wah, itu kemarin saya lihat udah berjuta-juta lah gitu. Nah itu gimana itu prosesnya? Kok kan biasa kalau dari ajang pencarian bakat itu kadang kan malah sendiri-sendiri gitu kan. Yeah. Nah kayak misalkan siapa tuh saya tidak sebutin namanya, dia ada single sendiri gitu. Nah kalian berdua gitu loh. Apa yang menginspirasi? Atau mungkin kecocokan aja? Oh. Jadi di awal pun juga kita sebenarnya sendiri nih. Sendiri, dia juga sebenarnya juga udah plan sendiri dan aku pun juga sendiri dan udah mau jalan gitu. Terus akhirnya mungkin karena dilihat dari respon positif yang nonton, terus dari kita juga cover itu orang-orang nontonnya rame gitu. Terus dilihat dari level mungkin ada kecocokan suara dan lain-lain. Akhirnya kita mau dicoba buat duet gitu. Itu Cocok dan tidak cocoknya ya. Cocok ya tapi ya. Ya kalau nggak cocok nggak mungkin terjadi dong. Oh iya. Nah, tapi justru dari single itu banyak pertanyaan juga karena kan apa namanya ada video klipnya juga gitu kan. Dan bahkan di cover sebelumnya lagu-lagu itu juga ada video klipnya. Ada nggak kesulitan misalkan kalau kita ngomongin di atas panggung katakanlah itu kan tanda kutip belum ada video klipnya kan gitu kan. Nah itu kan full video klip. Ada kesulitan nggak sih ya? Kesulitan pas video klipnya? Ya, pembuat video Kalau klip. bilang bisa semua Lancar semuanya. Karena juga apa ya, kan sama timnya juga welcome banget, misalnya mereka juga kooperatif, terus sama yang cast yang lainnya juga apa kayak yaudah seru-seruan gitu, walaupun baru kenal tapi kayak udah bawanya udah seru, jadi semuanya intinya juga lancar, nggak ada masalah apa sih, mungkin kayak udah lancar gitu sampai dan itu tergolongnya cepet cuma sehari doang. Sehari doang dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam ya. Wow. Yang berkesannya itu yang pertama itu waktu mau masuk ke
soundtrack yang awal banget itu. Oh iya. Pagi Lia. Oh ini di mobil ya? Iya. Iya. Musiknya ya? Atau apanya nih? Musiknya. Iya musiknya. Musiknya. Oke. Itu prosesnya berapa lama kan? Proses semuanya? Sebulan. Sebulan kurang lebih sebulan. 1 bulan. Tergolong cepet juga ya. Itu cepet ya namanya? Oke. Iya. Soalnya awalnya kita juga kayak dengerin lagu itu udah sampel sih, walaupun masih kasar, maksudnya kayak cuma sampel gitu. Jadi kayak yang pure kita nulis dari nol banget gitu enggak. Itu 2020 ya berarti ya? Iya. Kalau tag-nya itu 2020. 2020. Oh, sudah masuk pandemi berarti ya? Sudah. Wow. Tapi apa ya? Dari tag-nya itu kan dari satu rumah kemudian menarik banget lihat artinya. Dari semua ke tempat lain mungkin. Itu 1 bulan ya? Iya. Luar biasa juga ya. Nah, kalau di video klip sebelum lagu orang lain gitu, ada perbedaan nggak dengan single pertama, apalagi single pertama itu apa? Mungkin nanti diterima nggak gitu dan lain sebagainya, ada nggak kekhawatiran? Kekhawatiran itu pasti ada. Pasti ada. Kalau perbedaan itu di coveran pertama sih sama single itu beda banget karena kan coveran pertama tuh bisa dibilang banget gitu kan. Kalau yang single gitu tuh malah balikannya gitu. Sebenarnya itu bercerita sebenarnya kenapa kita cover itu, kenapa kita cover Bimbang, kenapa lanjut ke apa yang salah itu tuh sebenarnya lanjutan. Ada garisnya. Lanjutan tapi kalau dilihat dari segi MV itu nggak berlanjut. Tapi kalau dilihat dari segi dari segi cerita kita denger gitu tanpa melihat MV itu lanjut. Gitu. Nah itu kan pasti setiap lagu itu kan bisa desain ya, ada kisahnya lah bisa dibilang seperti itu. Aku yang salah ini pastinya ada kisahnya juga dong. Maksudnya kisah soal pribadi kita masing-masing? Itu dari masing-masing atau mungkin ada yang lain kemudian menginspirasi terciptanya lagu itu atau gimana? Kebetulan ini yang ciptain itu Kapika Iskandar. Jadi yang ciptain, jadi kurang lebih mungkin itu entah itu pengalaman siapa yang dia tulis atau pengalaman pribadinya itu kurang tahu. Cuman yang kita tahu itu ceritanya adalah itu kalau menyeluruhi itu dia penyesalan nggak ngomong kalau gue tuh suka sama lu gitu. Terus akhirnya karena penyesalan terus akhirnya mereka punya pasangan masing-masing. Nah terus akhirnya mereka ini deh nggak bisa lupain. Jadi rasanya itu tetap sama yang lama walaupun udah ada masing-masing. Ya udah. Artinya sebenarnya karena kalau digambarin di video klipnya itu kan sebenarnya cinta yang kanak-kanak itu sudah ada rasa cinta dan sebagainya, kemudian tumbuh dewasa, satunya kemudian pindah ke luar kota kalau tidak salah begitu. Seperti itu ya? Iya benar. Itu emang dari ceritanya emang dari kecil tuh udah karena mungkin saya dekatnya ya. Jadi kayak mereka udah ada rasa gitu walaupun pasti kalau kecil nggak tahu nama, belum tahu yang namanya cinta gitu. Itu kayak belajar dewasa. Terus akhirnya mereka kayak nemuin cowok nih. Dia pas kecil itu tuh cowok pertama yang mereka bisa klop gitu loh. Terus akhirnya mereka gede dapet cowok lain. Tapi kok kayaknya aku ngerasa si dia yang dulu itu lebih deket banget sama aku, lebih tahu rahasiaku, lebih pokoknya diliriknya dia terindah, mungkin dia yang paling indah kayak gitu loh dengan segala memorinya mereka gitu. Ya. Nah, dengan kisah-kisah seperti itu, bagaimana sih triknya untuk menjiwai supaya lagunya itu dapat banget dengan cerita gitu kan? Pasti ada kan kayak semacam apa ya, imajinasi dari cerita itu kemudian dibawa ke lirik, kemudian dinyanyikan. Gitu. Gimana sih supaya Tribuners semuanya tahu supaya untuk menjiwai dari cara menyanyi gitu dan sebagainya? Pastinya kalau aku sih baca liriknya dulu, saya pahami ceritanya dulu ini tentang apa lagunya. Habis itu mungkin kalau misalkan sambil dengerin musik itu membantu ya sambil dengerin juga dan sambil kita memahami ceritanya kita sambil ngebangun imajinasi sendiri. Misalnya kalau belum pernah rasain, itu kayak bikin apa yang akan kita lakukan atau rasakan kalau misalkan kita ada di posisi kayak gitu. Itu yang paling mungkin paling mudah. Cuma kita punya waktu kita melakukan itu kita berimajinasi kalau kita ada di sana gitu.
berarti apa namanya menjiwai begitu dalam gitulah, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi harus yang paling pasti membaca, terus kemudian menghayati dari lirik-lirik itu ya sendiri. Iya. Nah kemudian dari single itu kira-kira ada rencana lain lagi ke depannya? Pasti ada. Pasti ada. Itu ya tentunya pasti di bidang musik kembali. Mungkin bidang lain, tapi yang pastinya ke depan itu pasti yang untuk kita share itu di bidang musik. Iya, benar. Bisa aja mungkin single atau mungkin ada project lagi. Jadi tetap jalan terus. Oke. Nah, kita akan sapa dulu Tribuners yang mungkin sudah banyak sebenarnya dari tadi pagi kita share. Nah, ini ada komentar dari Facebook Tribun Bali dari Sri Ekawati. Halo Sri Ekawati. Hai Sri. Melo Geslo dan Antohit, pasangan musisi, amin. Ya. Kemudian dari Ketut Arianti, pasangan gemes, cocok banget, sukses Terus ya Kak. Nah, Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. sebenarnya banyak banget ini komentar-komentar dari guru semuanya. Tapi mungkin apa namanya di lain waktu bisa lagi kita akan ngobrol karena cukup apa namanya waktunya cukup gede banget. Nah, kita lanjutin lagi. Nah, tadi kita sudah bahas soal singlenya. Nah, kalau kemarin kan apa namanya lebih banyak pada move on dan lain sebagainya gitu. Itu gimana sih supaya move on tetap gitu? Apalagi kalau pandemi ini biasanya sih gitu ya. Kalau pandemi ini kita ngomongin move on itu move on dari pandemi. Nah, kalau sekarang ini kalau move on sama teman mungkin ya punya rasa, terus habis itu untuk ngilangin move on sama pertemanan seperti itu gimana sih? Silahkan siapa yang mau jawab? Jawab saya. Tips move on. Ya udah bisa. Ya kan kamu pernah suka sama orang dong. Iya kan, gimana cara kamu tips move on adalah gimana tips move on itu? Maksudnya kalau aku cara waktu itu kan pernah suka, saya suka dia pernah yang gimana gitu. Ya udah sih, maksudnya entah kenapa kayak bisa hilang sendiri. Maksudnya yang awal gue kepikiran banget, kayak setiap ketemu tuh yang benar-benar dekat, benar-benar keringet kalau setiap ketemu tuh pasti waktu SMA tuh ketemu tuh pasti kayak dekat, terus kalau lama tuh kayak suka ada keringetan gitu, nervous lah. Cuman lama-lama tuh ya udah gitu, entah kenapa bisa ada bodo amat lah, kayak melakukan sesuatu hal yang ada hal yang lebih penting untuk dipikirkan gitu. Caranya salah satunya mungkin punya kegiatan lain apa gitu. Dia mungkin cari nulis lagu, kerjain tugas. Iya. Oh, mungkin caranya adalah menyalurkan rasa sukanya itu kalau aku ke lagu. Jadi kayak misalkan nggak bisa mengungkapin nih, terus aku tulis ke lagu. Jadi apa yang aku ungkap itu ada di situ. Jadi nggak perlu ngomong langsung ke orangnya, tapi berharap suatu hari nanti bisa main lagu itu dan didengar sama orang itu. Tapi tanpa tertuju ke dia gitu. Dan itu positif jadi karya juga ya. Itu dia. Positifnya itu. Mungkin ada tambah. Mungkin ada nambah lagi soal move on. Enggak ada mikro soalnya. Iya kayak gimana ya? Kalau aku pribadi sih nggak tahu, sebenarnya nggak tahu caranya. Karena maksudnya ntar juga bener juga sekata dia tuh kayak bakal lama-lama tuh lupa sendiri. Karena kan kita juga punya kegiatan dan lain-lain. Iya. Tuh, terus walaupun emang kadang ingat juga, tapi mungkin kita bisa melakukan suatu hal yang lupa tuh kayak main sama teman, walaupun tuh kayak lupanya cuma waktu main sama teman, mungkin balik lagi ke pagi gitu. Tapi lama kelamaan tuh jadi itu terbiasa gitu loh, jadi tapi juga lupa gitu. Jadi tetap ngelakuin sesuatu hal yang emang menurut kita positif dan ngelakuin suatu hal yang penting untuk diri kita sendiri. Ntar pelan-pelan pasti akan terobati. Atau mungkin dilupain langsung begitu nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Banget. Bangunnya aja lama nih. Turunnya gampang banget punya, terus nggak gampang gitu. Nggak bisa ya. Yang pasti jangan ambil jalan pintas itu ya yang paling penting ya. Nggak ada jalan pintas sebenarnya. Nah, seperti apa mungkin? Karena kalau jalan pintas misalnya yang aku bilang tadi kan, misalnya kita main sama teman. Karena kita lewat jalan pintas pun kita
kita kan balik lagi ke tujuannya. Dan jalan pintas itu juga banyak durinya juga ya. Wow. Ya, Karena terkadang gini loh, apa kalau misalkan pikir positif lagi, kalau misalkan pengen lebih mudah, anggap aja untuk saat itu dia bukan hidup kita untuk saat itu, mungkin kalau mempermudahnya. Cuman kalau misalkan siapa yang tahu kalau misalkan emang itu, saya kan nanti akhirnya akan balik lagi gimana pun caranya. Terus supaya gampang untuk melupakan mungkin. Tapi kan ada juga cerita kalau move on-nya cepet terus habis itu baliknya juga cepet. Bener nggak sih itu? Baliknya cepet gimana sih? Move on-nya cepet, balik baliknya misalkan balikan lagi gitu. Misalkan ada sih gitu. Ada nggak punya gitu? Mungkin ada. Mungkin gini kali kayak udah move on tapi dia sama sambungin kayak punya luka tadi berarti. Karena udah move on nih. Tapi kalau emang dia jodoh kita, ya balik lagi pasti gitu. Apapun jalan pintasnya, kalau mau pulang ya pasti pulang gitu. Asik banget. Jadi nggak mau kemanapun kita mau lewat jalan pintas yang akan bilang tadi mau berduri di dudu, kalau emang harus pulang ya pasti pulang. Kalau emang itu tujuannya pasti durinya bakal hilang. Kalau itu dia. Oke, kita jeda sebentar ya. Siap. Oke, Tribuners semuanya nanti kita gabung lagi. Kita jeda sebentar di acara ngasih. Dekat banget mas. Hah? Kalau tidak lumayan. Ini. Iya. Iya dengan ini orangnya. Kak, teleponnya dekat. Atau mungkin dari awal deh ceritanya seperti apa ya? Sebenarnya bukan persaingannya yang susah, mentalnya yang susah. Kita kayak diuji sendiri-sendiri gitu loh. Tapi aku gak pernah yang anggap ini tuh semua persaingan karena kita semua punya bebannya sendiri-sendiri. Yep. Dan justru kita masalah support satu sama lain. Dan pastinya kan kayak apa ya, banyak haters pasti. Dan itu yang diuji sebenarnya, kayak kalau misalkan mentalnya kita nggak kuat pasti akan down dan itu mempengaruhi performa. Tapi kalau misalkan mental kita kuat, meskipun performanya jelek atau kayak misalkan kurang memuaskan, tapi pasti kita kayak udah gitu, nggak bakal kepikiran sampai kemana-mana. Kalau di awal-awal itu seperti apa? Akan menyepakat menyanyi dan lain sebagainya. Tipnya di awal ketika mau mengikut ke ajang pencarian bakat seperti itu, tipnya seperti apa? Ikhlas. Ikhlas. Jadi kalau
kalian nggak ikhlas mengikuti semua itu, kalian akan beban terus. Maksudnya dengan ikhlas itu misalnya gini, aku punya harus bisa juara satu gitu. Jadi kalian nggak bisa kayak gitu. Jadi kalian harus ikhlas dengan apapun keadaannya, dengan apapun jalannya gitu. Jadi semua itu dilakukan harus dengan ikhlas. Jadi kalau kalian nggak ikhlas dan tulus, kalian nggak akan bisa mengalami itu semua. Berharap boleh, tapi kalau misalkan nggak sesuai ekspektasi, jangan sampai kecewa yang berlebihan. Iya, makanya kalau kecewa ikhlaskan. Kalau tekad ada nggak? Tekad itu tekad itu semangat gitu nggak sih? Kayak semangat gitu. Iya, itu harus. Tapi nggak yang gitu. Tekad tuh harus ada tekad, tapi balik lagi dengan apapun tekad kita, ya kita harus pikir hasilnya tuh apapun hasilnya kita harus terima dengan ikhlas. Ya, yang paling utama benar ikhlas. Artinya tidak ambisius. Ya. Itu kayaknya. Ambisius boleh. Boleh. Justru malah waktu itu problemnya kalau aku sendiri dibilangnya kurang ambisius karena aku ada apa ya, pemikiranku emang jujur aku nggak terlalu ngincer juara di situ. Aku cuma ngincer pengalaman, jadi kan ya emang aku tambah orangnya kayak gini ya, kayak udah lempeng gitu. Jadi dilihatnya aku kurang kayak, padahal itu kayak aku mencoba buat ya emang ini aku gitu. Tapi ya udah aku terima komentar itu dan itu nggak yang sampai kepikiran terus down karena benar-benar kayak tadi ngelakuinnya ikhlas dan aku yakin dengan tujuan awal yang memang pengen dapetin pengalaman untuk next keluarnya. Jadi waktu tereliminasi pun udah nggak sedih gitu kan, sebenarnya kayak udah biasa aja gitu, lempeng aja ya. Nggak lempeng sih, ya senyum pasti ya. Soalnya dia tuh emang kadang melakukan sesuatu yang nggak dia maksud, maksudnya sesuatu itu kayak tadi kayak dia kan lempeng padahal nggak, padahal sebenarnya semangat kayak gitu. Orang mau bawaan kayak gini, ya orang lihatnya lempeng aja, cuek aja gitu kan. Padahal nggak gitu. Nah, mungkin bisa pengalaman selama di karantina itu seperti apa sih gitu? Bisa berbagi cerita dikit aja. Pengalaman di karantina itu yang paling gak lupain. Pengalaman yang paling bisa dibilang terkenang lah seperti itu bersama teman-teman. Mungkin kan kalau di karantina kan teman-teman baru juga gitu kan. Jadi kebetulan di karantina itu kan kita sama keluarga nih, nggak ada keluarga sama sekali, tapi pun nggak ada. Gitu. Jadi karena kita benar-benar sama teman, jadi kita benar-benar sosial itu ada gitu loh, kita ngobrol satu sama lain, kita main juga main semua. Jadi ini tuh paling waktu kita masih 23 besar, 22 sama lama. Rasa punya keluarga aja. Artinya benar-benar membangun kayak semacam tidak punya HP dan sebagainya. Ya. Gitu ya. Dan justru karena itu juga pas kita dikasih HP kita nggak tahu mau ngapain. Iya, benar. Blow-on itu kayak blow-on tahu gitu ya. Sebenarnya lebih milih udah dapat HP dan taruh ngobrol gitu. Karena kita nemuin sesuatu bahwa bersosialisasi secara langsung itu lebih enak. Iya. Malah kadang naruh HP, udah buat apa gitu. Jadi kadang aku kan kalau misalkan lagi ngumpul gitu, kalau taruh HP itu sudah dengar itu kayak aneh gitu loh. Saya kalau suka lihat kalau itu lagi ngumpul terus ngeliat sekeliling pada duduk semua aneh, nggak merasa apa-apa gitu. Kayak dari ada diajarkan seperti itu tuh ada manfaatnya juga ternyata. Jadi benar-benar ini ya apa? Itu luar biasa kalau bisa diterapin di sekarang ini ya. Artinya orang ketemu berempat itu nggak sama-sama lihat ke bawah ya. Ya mungkin kalau ada keperluan tertentu ya cuman kan nggak yang beda lagi kalau misalkan emang nongkrong karena pengen mabar gitu. Ya, karena kita juga di HP main. Kita juga betul cuman kalau misalkan itu sendiri. Sampai sekarang sama teman-teman masih apa namanya komunikasi. Masih? Apa aja misalkan yang lain misalkan Diskusi apa gitu? apa aja yang diomongin? Support gitu sih, lebih support. Kayak misalnya teman kita melalui satu nih, misalnya aku bilang, aku bagus banget, kayak aku bagus banget, terus kita saling support di Instagram.
kalian dengerin. Kadang aku kan di kamar mandi itu putar lagu teman-temanku itu lagunya putar di kamar itu putar Jadi masih banyak komunikasi ya sama teman-temannya. Iya. kalau kamu Nah, karena ini waktunya sudah mepet banget,